Susno 2J sindir Bupati Konawe Selatan usai gertak Supriyani dengan somasi. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga kepada Guru Supriyani dinilai hanya gertakan. Pasalnya, hingga kini, Bupati Konawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. Padahal pihak Guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 kali 24 jam seperti deadline somasinya. Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J menilai Bupati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba Bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satupun orang yang campur tangan. Kalau Bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal. Ada aparat keamanan, apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak, tegas Susno dikutip dari tayangan channel YouTube pribadinya pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir, tegasnya. Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif Bupati yang mempolitisasi masalah hukum. Ini kondusif. Akan lebih kondusif lagi kalau Bupati tahu tugas dan tanggung jawabnya, katanya. Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya? Gak benar itu, sambungnya. Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah Bupatinya. Loh, yang harus disomasi Bupatinya yang gak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang tidak terkait, gak boleh, katanya. Kata Susno, semestinya Bupati itu mengikuti secara adil, terbukti tidak dakwaan terhadap Guru Supriyani itu di persidangan. Ada bukti gak bahwa Supriyani melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang didakwakan? Kalau tidak ada, jangan disuruh mengakui kesalahan, katanya. Susno juga menyoroti posisi Camat Baito, Sudarsono yang ditarik dan digantikan oleh pejabat lain. Menurutnya, justru sosok Camat Sudarsono ini yang tahu tugas, tanggung jawab dan fungsinya mengayomi rakyatnya. Bagus, tidak campuri urusan hukum, tapi mengantar. Kok diganti sementara? Saya di situ aja ketawa dengan alasan Bupati. Mungkin dulu sekolahnya silat ya, silat lidah, sindirnya. Kubu Aibda WH tak gentar soal Guru Supriyani akan lapor balik. Kubu Aibda WH ternyata malah merespon santai terkait rencana Guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya, kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode. Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya, dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik.
Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik, ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Kedepan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Terkuak sosok inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan ke Supriyani. Sosok seorang inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan kepada Guru Supriyani ramai jadi sorotan. Ternyata, sosok tersebut merupakan pensiunan TNI. Dia adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar. Diketahui, Fauzi menyerahkan langsung uang sumbangan yang diinisiasinya kepada Guru Supriyani. Hasil dari pengumpulan donasi ini atas nama solidaritas untuk Guru Supriyani. Saya didesak oleh para guru untuk memberikan santunan kepada Ibu Supriyani yang telah dituntut bebas. Dari ini, terkumpullah yang Rp7.070.000, kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar, melansir dari Tribun Padang. Dirinya merasa prihatin dan juga bercampur salut kepada Ibu Supriyani. Fauzi Bahar memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat para guru honorer menjadi ASN, khususnya yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Ia mengajak untuk semua orang memuliakan seorang guru, apalagi sebentar lagi akan diperingati Hari Guru Nasional, HGN, pada tanggal 25 November tahun 2024. Diketahui bahwa Fauzi Bahar merupakan pensiunan perwira TNI sekaligus Wali Kota Padang periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014. Fauzi Bahar lahir di Ikua Koto, Koto Tangah, Padang, pada tanggal 16 Agustus tahun 1962. Anak keempat dari 6 bersaudara ini lahir dari ayah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Ikur Koto, Padang pada 1975. Kemudian, melanjutkan ke SMP Negeri Tabing Padang pada 1979.